Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sepeda, sahabat goes. Di kali video ini saya akan membagikan tutorial atau cara mudah untuk mengganti atau upgrade sprocket ya, yang tadinya dari 36T menjadi 42T. Kebetulan saya mendapatkan sebuah pemberian dari teman, walaupun bekas tapi sangat bermanfaat buat saya, yaitu sebuah sprocket dengan gear terbesarnya yaitu 42T. Karena kebetulan saya masih menggunakan yang 36T atau bawaannya ya. Nah, ini saya sudah bawa dan dia berbeda ya, agak terpisah. Nah, ini adalah sprocket ya, terpisah. Ini temuannya ini walaupun bekas tapi masih 80% ya, masih bisa pakai ya, karena masih bagus. Dan kebetulan beliau yang memberikan ini sudah ganti dengan yang baru dan yang lebih besar ya. Dan kebetulan gear atau sprocket saya masih menggunakan yang 36T dan ini sudah 42T. Jadi saya sangat membutuhkan ini karena di beberapa tanjakan cukup lumayan engap kalau untuk 36T. Dan ini gear yang sebelumnya saya pakai yaitu 36T ya. Ini kalau untuk tanjakan cukup lumayan engap ya. Kalau untuk tanjakan seperti di Sempur ini cukup lumayan engap karena masih terbilang agak berat ya. Kalau untuk tanjakan yang ekstrim untuk memakai 36T itu lumayan. Dan kebetulan saya untuk depannya itu paling kecil menggunakan 22T dan paling besar kalau nggak salah 36 atau 40 dah, saya lupa. Oke, kita langsung aja ya, kita mulai untuk mengganti sprocket ini. Langkah-langkahnya seperti apa sih, atau upgrade sprocket dengan walaupun dengan menggunakan sprocket bekas tapi sangat bermanfaat ya. Di sini saya bukan mau nampang ataupun mau pamer ya, saya punya sprocket ya walaupun bekas. Tapi saya hanya ingin berbagi untuk pemula bagaimana sih cara mengganti sprocket yang mudah. Oke, kita mulai saja. Ini adalah sprocket saya yang sebelumnya akan saya ganti. Pertama-tama kita siapkan kuncinya, kunci pembuka sprocket yang terkecil atau penguncinya seperti ini. Lihat di sini ada lubang-lubangnya, kita masukkan ya sesuai dengan kuncinya. Masukkan. Nah, kemudian kita menggunakan penahan rantai. Ini menggunakan rantai ya. Saya agak susah nih kalau menggunakan kamera seperti ini, tapi saya akan usahakan agar tetap mudah untuk membukanya. Oke, ini kuncinya dan ini penahan rantai sudah kita siapkan. Karena arah membuka sprocket ke arah seperti membuka baut seperti biasanya atau pada umumnya baut ini, maka kita menahan rantainya di sini. Ini bebas ya di mana aja untuk posisi pembuka rantainya ya. Ini kita contohkan, menahan rantainya di sini. Bebas yang mana aja ya. Enggak, yang pentingnya yang penting enak atau nyaman.
Ini ya. Nah, seperti itu. Kita gunakan kunci ring 24 seperti ini. Oke, kita langsung saja. Sudah terbuka ya. Ini sudah terbuka. Kita tinggal membuka ini. Dan bila kita mau membuka kaset, jadi sprocket untuk membuka kaset, jadi kasetnya juga bisa dilepas. Kita menggunakan kunci, ada kunci pengunci kaset ya. Nah, ini bisa kita menggunakan kunci ini ya. Ini untuk membuka kaset. Jadi ini kita tahan, masuk di sini. Sebelumnya ini kita buka dulu kancingnya seperti ini. Kancingnya kita buka bisa secara perlahan aja, atau bisa menggunakan obeng ya, bisa menggunakan obeng. Ini penguncinya, dan ini pengunci pembuka kuncian ini ya, kita masuk sini. Atau kalau umpamanya kita tidak mempunyai alat ini bisa menggunakan tang, akan tetapi mungkin ada sedikit resiko lecet ya. Jadi ada resiko lecet, dan nanti di sebelahnya kita menggunakan kunci L untuk menahan di sebelahnya. Dan kebetulan untuk sprocket saya tidak harus membuka kaset ya, karena saya tidak ada kendala untuk kaset. Saya hanya ingin mengganti sprocket, jadi tidak harus membongkar kaset, cukup ini diangkat ini. Nah, ini kasetnya. Jadi tetap untuk kaset kita tidak usah bongkar, kita hanya mengganti sprocket. Oke, ini kita pasang lagi ya. Ini kasetnya kita bongkar ya, kita lepas ya, kita ganti. Ini kita pasang karena kita tidak bikin atau mau bongkar kaset ya. Ini cukup dipukul-pukul atau seperti ini, digedik sedikit. Menggunakan ini seperti itu, masuk. Oke, kita langsung saja untuk mengganti kaset yang tadi kita kasih tahu ya, atau kaset pemberian dari teman. Ini dia. Ini besarnya ya, lebih besar ya daripada ini ya. Tuh. Yang ini 36T, yang ini udah 42T. Cukuplah untuk tanjakan sempur, lumayan enteng ya. Kalau ini masih berasa berat sekali, tapi kalau ini mungkin ya tidak terlalu berat. Oke, kita pasang. Kebetulan sprocket saya ini menggunakan 9 speed ya, 9 speed, dan saya juga dikasih oleh teman yang menggunakan sprocket juga 9 speed. Oke, kita langsung pasang. Karena dari kesamaan 9 speed itu sprocketnya sesuai ya. Untuk 11 atau 12 speed atau 10 speed saya belum pernah coba ya, karena saya tidak tahu ya bisa atau enggak. Kalau untuk itu dengan beda sprocket ya. Ini kita langsung masuk seperti ini. Ada lagi ini dia terpecah menjadi 3 bagian ini ya. Oke, yang ini kita pasang. Cari yang terkecil sesuai lubangnya sebagai tanda ya. Nah, ini ada yang kecil.
Nah, pas. Kemudian susulannya ini yang mana yang kecilnya kita cari. Nah, ini sangat kotor ya, nanti kita bersihkan setelah dia menempel aja lah. Setelah menempel kita bersihkan, atau sebenarnya lebih bagus sebelum menempel pada sepeda kita bersihkan ya, cuman karena berhubung saya takut kesiangan atau kesorean karena ada perlu, jadi kita langsung pasang aja lah, nanti kita bersihkannya setelah dipasang. Oke, ini yang terkecil kita sesuaikan lubangnya ya, kita sesuaikan lubangnya. Ternyata masih ada 9 speed kan ini. Oh iya, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ini baru 7. Nah, ini masih ada ternyata. Kita cari lubang terkecilnya, ini dia. Mudah kok, cara mudah untuk mengganti sprocket atau upgrade sprocket sendiri ya. Ingat ya susunannya ya, antara jarak jari gerigi atau gear sprocket ini ada jarak ya, ada selah ya. Jangan sampai kita terbalik menempel atau memasangnya seperti ini atau sebaliknya. Ini nanti kalau umpamanya tidak ada jarak, ini si rantai akan sulit untuk masuk ke dalam gear. Kita langsung pasang. Itu ini dari sini. Sudah. Karena yang saya bilang tadi, karena kita tidak membongkar kaset, maka kita cukup langsung pasang ini aja dan tidak perlu membongkar ini atau memasang ini kembali ya, karena udah tidak membongkar kaset ya, kita langsung angkat gitu. Ini pengikatnya atau yang mengancingkan semua keseluruhan dari sprocket. Nah, ini kuncinya. Ini udah tidak, kalau untuk mengencangkan tidak harus memakai penahan gear ya, atau tidak usah menahan sprocket karena dia mengunci. Kalau untuk mengencangkan ya mengunci, kita tidak usah menggunakan ini, kita cukup langsung kerasan pakai ini, atau dia nanti cukup digerakkan sedikit, nanti dia pas ketika jalan akan mengencangkan sendiri. Nah, seperti ini. Anda boleh yakin dia kenceng nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah terpasang sprocket dengan 42T. Mantap. Mudah-mudahan untuk ditanjakan akan lebih mudah bagi saya. Oke. Mohon maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian saya rasa. Kita sambung nanti. Bila ada pertanyaan silakan diisi kolom komentarnya. Dan menontonnya jangan skip-skip ya, karena bila di skip-skip pertanyaan tersebut tidak akan bernotif di kolom komentar dan di notifikasi saya tidak ada. Jadi nontonnya secara perlahan. Oke. Terima kasih. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.